Ya. Suns dengan Veil-nya. Combo one hit bisa terjadi. Oke, berarti harus ngambil yang damage. Yang susah buat ditarget dengan Windblow. Ya ini Hayabusa udah pas juga sih buat dari Rebellion. Tinggal mereka eksekusi gimana lah. Karena sekali juga Hayabusa kuat shadow-nya. Misalnya dia miring terus kena dari Windblow-nya udah. Dia untuk masuk ke bayangan belakang udah tinggal namanya aja. Wassalam. Nongol di notif ya. Ngol-ngol di notif ya. Terbujur kaku ya. Tidur siang di area lelumpuran itu. Betul. Karena susahnya lawan Veil ya gitu. Veil kan hero yang selalu ada di dalam rumput, ngagetin. Kita lagi coba untuk buka rumput, terbang ke atas terus tiba-tiba terbujur kaku gitu. Your team is Ruby, banning. yap. Dulu ketemu Ruby. Ruby sangat Seger. seger Betul. Regen terus. dibuang dan Ruby pun salah satu hal yang sangat membahayakan juga untuk Hayabusa kan. Hayabusa oke, shadow kill. Ya, Kalau balik lagi, nggak kalau pulang dia ya. kalau dia tidak menggunakan Quartz Shadow terlebih dahulu ya, dia langsung shadow kill, dia akan Your kembali team is tepat banning. berada di depan dari Hayabusa dengan Donran Wolf King ya mau kemana bang? Kena down run, I'm offended. Ya, kan itu hero-hero yang bisa matahin Haya. Dan hero yang lain buat matahin Haya juga sebenarnya sudah ada ya, ada Chow. Kalau mau lebih memperkeruh suasana ya, Memperkerus. mereka bisa pakai hero tebel yang ada di garis depan. Seperti tadi ada Kufra. Kufra. Kufra masih ada loh. Kufra juga bisa menjadi salah satu power stopping bagi Hayabusa. Memperkerus suasana dong Bude. Iya sih. Omnya Bude. Sekalian aja. Apa tuh? Udah keruh, tambahin keruh. Dikeruh lagi ya. Iya. Kobok-kobok om makin keruh. dah. Ubek-ubek. Ya, jadi mereka butuh glue-nya di sini untuk bisa menjauhkan badan yang bisa dimainkan sama Onyx di garis depan Your ya. team is Respect banning. terhadap Aldous. Aldous ya udah di ban. Esmeralda masih ada sih. Karena kan yang di ban di sini kan explainernya Yuzong, Uranus, Ruby. Ada Esmeralda. Karena Poviusnya di ban. Oke. Terus di band. Lu ada. Dulu Zong ada. juga. Uranus kena juga. Oke bro, Your team is picking. masih tanda tanya XP line-nya Apa tuh? Mau clean? atau high loss nanti XP line-nya? Bisa buat Bisa kan? Oh wow, yang keras kalian Iya, ya. yang Iya. keras kalian ya Bude. Tapi Nggak yang bisa- jauh-jauh. Gak bisa di one shot juga kan dengan Hayabusa. Heeh. Hayabusa Quad Shadow di Law and Order. Hayabusa Nabrak mana? Swallow juga bisa, Oh, ya kan? itu Glorious buat- Pathway. Buat Onyx ya, tapi sekarang RBL nih bakal ngepick. Bakal ke arah mananya dulu. Karena mereka sebenarnya dari segi jarak jauhnya udah dapet. Dari frontlinernya udah ada glue juga. Hayabusanya bisa nge-follow up. Kombinasinya lagi. Ke roamer dulu sih atau Kufra. kalau mereka mau main samping ya, mereka bisa ambil Popol Kupa dulu gak sih? Ya kenapa kita lupa Popolin Kupa ya? Popol Kupa nggak jadi pilihan utama, tapi Cecilian? Cecil. Wow, Di mana ini? gimana Gold ini? Lane Gold Lane kah Cecil ya? Benar ya Bude? Ya, Cecil Gold Gold Lane Lane bisa, Bisa. bisa. Makin rumit tampaknya ya. Hmm? Karena untuk puzzle-nya udah mulai bongkar pasang, flex banget untuk pemilihan hero-heronya sendiri. Dan kita akan masuk ke dalam dua pilihan terakhir bagi Onyx. Kalau kelihatannya memang di sini Veil-nya bakal main sebagai mid laner. Show-nya bisa dipakai dengan Keyboy. Tinggal di gold lane-nya nih, mau main apa dulu? Marksman? Atau mereka bisa main ke fighter? Tapi ingat gak double sih fighter. cewek waktu muncul awal-awal dia pakainya marksman dan itu bagus banget. Iya. Kayak dia terkenal awal-awal karena pemain Bruno. Bruno-nya. Dan Weh. wow, Weh. Khalid. Ini Khalid, ya hero boots lah. Nongol Hero lagi boots ya. banget Wait muncul. for Dan no Matrix. Your team is picking. Marksman dan juga fighter. XP dan juga gold kita udah dapetin sekarang statusnya semuanya. Last pick bagi Rebellion, Zion. 2 kali di pick 100% win rate. Ini kali ketiga Beatrix muncul. Tapi kalau ngelawan yang kayak gini Om, senjatanya enaknya apa? Senjatanya sekarang Ulung Kufra sih. Buat Beatrix. buat Beatrix, Rainer dengan Wesker. Sniper dengan shotgun. Udah paling enak tuh sekarang Udah itu paling ya? enak sekarang. Apalagi yang Weskernya sih. Shotgunnya menurutku masih sakit banget di Wesker. Tapi nyari jaraknya kan. Ya jaraknya dia harus nge-roll ke depan kan. Bener. Nge-roll ke depan langsung ganti ke shotgun langsung nempel. Nyari jaraknya itu yang emang bener-bener butuh keahlian khusus lah pokoknya. Hello, my friend. Hello my friend. Estes. Mereka mau gelut Om. Kemarin Iya sempat nggak, memang Pak Pulung? sih. Betul, kemarin sempat terlihat juga Gelut dari banget Estes ngelawan Veil. Ini menang Estes kenapa? Karena waktu kena Windblow, Estesnya ada di belakang. Jadi temen yang kena Windblow di heal aja. Gila ya. Heal aja udah selamat. Keluar
Nih tebal-tebal banget juga, belum lagi ada Estas di belakang dari Rebellion Zion. Dan waktunya kita akan langsung menjadi saksi siapa yang memenangkan di game yang kedua antara Rebellion Zion versus Onyx Esports. Oh lala, game yang kedua penentuan juga akankah dibawa ke game ketiga atau tidak? Rebellion Zion di area tengahnya ini dengan adanya fall otomatis Waylo akan bisa bertahan dari laning-nya lebih kuat lagi. Menyiksa Suns pun bukan menjadi masalah. Nih di tengah juga masih pergerakan seperti biasa lah ya, hanya saling memandang-mandang aja. Iya, dan juga Rebellion Zionnya ingat, mereka harus bisa menahan dulu karena mereka punya Estes. Jadi mereka nggak perlu terlalu agresif di early, mereka bisa agresif nanti masuk ke mid game dan juga ke late game-nya. Di early, ngandalin Hayabusa, ini wajib banget untuk Rebellion Zion. Dari Onyx ya mereka punya tools-nya, mereka harus bisa memenangkan untuk 3 lane-nya, terutama dari sisi laning phase. Oh, dan di tengah ini udah disiksa-siksa terus. Kiboy masih menahan dari segi flickernya, tentu masih bisa selamat. Sunpo dikeluarkan dan bener-bener disiksa juga sih di awal di area tengahnya. Tapi sama-sama saling trading damage saja. Sementara itu ada masalah yang terjadi. Sabar-sabar karena kita ingin semua tim beradu secara maksimal tanpa adanya gangguan sekecil apapun. Benar, jadi sabar ya teman-teman Fair ya. fair play jadinya. Fair play, sabar. Nih kita sambil menunggu info siapa yang post ataupun mudah-mudahan cepatlah di solve lah biar kita bisa langsung menyaksikan pertandingannya. Iya. Tapi serunya kalau ada healer di lane jadi makin pede gak sih? Ya. PD nabrak mulu. PD buat mancing-mancing skillnya keluar juga Yap. ya kan. Kayak misalnya gini deh, kita lihat ada Veil kan yang dipilih sama Onyx. Jadi otomatis Windblow-nya keluar, Windblade-nya keluar. Ya gak apa-apa. Ya Nge-heal udah. lagi. Ya. Ya gak apa-apa. Aku gak perlu recall. Ada Estes, ada Iya. base berjalan. Aman. Ada base berjalan. Oh ternyata Apalagi- dari Rebellion Zion ya. Kalau maju-maju juga ada Domain of Moon Goddess. Betul. Dari tadi di spam terus aku gak pernah lihat sih di lantainya bersih. Pokoknya ada efek slow juga. Ya kan? Annoying lah, annoying. Sebenarnya ada trik di saat ada Estas sudah mengeluarkan Moon of Godness-nya itu ya. Jangan sentuh pinggirannya, Jangan tetap sentuh. berada di tengah. Diam aja di sana. Oh, gitu Tetap ya, berada di iya, tengah iya, dari iya. lingkaran. Karena di Pasrah saat dong berarti itu. ya Diajar muter-muter di dong. situ aja gitu loh. Karena Oh. kalau kita kena pinggirannya keslownya seada-adanya tuh. 90% slownya. Yang domainnya, tapi itulah dia di area tengah. Sementara cewek masih berusaha untuk farming, walaupun dari segi damage yang gak terlalu besar dari Beatrix, dia masih bisa sih farmingannya lebih enak dibandingkan Birul. Dia lebih cepat nge-clearing juga ternyata di area bottom lane. Dapetin level 3, tapi udah muncul tuh. Udah ada yang kelak. Oke, ini pakai sniper aja ya di modenya ya. Untuk mengamankan dirinya juga dengan jarak yang cukup jauh dari sniper tersebut. Ada cewek dan juga Kiba yang udah bersamaan. Sementara cewek masih mengamankan dulu ke arah satu wave minion yang udah ada di area gold lane. Wow, dan Turtle by Samsung Galaxy A-Series sudah muncul. Turtle yang pertama dari segi objektifnya tentu akan sangat membantu network mereka untuk diangkat. Tapi tengok di situ maju ke area depan, Fearless Lucky maju ke area depan. Harus dihentikan karena tidak memungkinkan untuk dirinya masuk lebih dalam. Ya ada satu buah Windblow juga tadi yang langsung mengangkat Fearless. Weh. Jadi waduh kena Waduh, lagi. Valnya kena dong dan sekarang Yves-nya bisa aja nih menjadi korban tambahan. Namun sekarang Birul di bagian belakang mendadak memberikan bantuan dengan sang Winclaw tadi yang udah connect. Bad impact-nya, Bad Fist-nya juga terus-terusan memberikan damage. Ditembak lagi dengan adanya sekelompok kelelawar lewat Bad Impact tapi nggak kena. Belum ada yang tumbang dari Onyx. Dari Onyx mereka bisa maju mundur dengan sangat apik. Rebellion Zion juga pun harus mengeluarkan segala resource-nya untuk kabur. First Blood yang terjadi di area mid lane mungkin gak disangka karena dipikir oh ini akan ke area Turtle. Ternyata enggak. Turtle-nya gratis ke arah tim Onyx Esports. Yes, dan juga ini zoning out sih yang di top lane-nya di mana Boots ternyata berhasil untuk memenangkan duel di sisi landing phase. Ah, Ya karena dia punya juga sih, dia bisa nge-regenerate SP-nya kan Yep. dengan Quick Sand Guard. dengan quick sand guard-nya ya, dia bisa menambah darahnya lagi. Ya, tidak perlu pulang-pulang juga. Jadi sama-sama stalemate lah buat di top lane. Bener. Oke. Suns-nya sekarang ada di area mid. Siapa kayak akan menjadi korbannya? Siap untuk mendekati. Ada Swallow. Dan bener aja. Harusnya ini akan menjadi satu korban tambahan lagi. Oh, Windblow, Windblade damage yang sangat besar di area tengah. Dan belum lagi itu ada 4 member yang kebetulan bertemu di area river. Rotasi dari Swallow pun harus lebih diperhatikan. Ya, dan untuk di early ya di sini, Ya. Veil
tugasnya memang bisa dapetin point kill. Tapi menurutku yang pasti dapat assist juga udah bagus banget. Waduh, ini Suns-nya ketangkep dan emang bener-bener dibalas aja oleh pemain Rebellion Zion. Udah ada bad fish juga ditembak oleh cewek tapi nggak kena snipernya untuk kali ini. Ya dikepruk Bad Impact, lalu Fearless juga muncul di situ. Semuanya dikomit untuk mendapatkan satu, tapi di area atas. Willow dari arah yang sangat jauh, real position yang dikeluarkan. Boot santai aja, ngedep di area tengah. Dan ngedapetin healing. Di dalam kotak real Santai. one manipulation dari Yip. Santuy aja. Gak apa-apa. Hidup di bawah jalan aja bang pokoknya. Mengalir aja kayak air ya. Ya, dan bahkan dia nggak perlu recall yang berarti bahwa untuk XP goldnya ini masih akan on par untuk siapapun juga yang berhadapan. Dan dia sustain di lane. Dairen udah pulang. Dairen pulang. Dairen pulang Dia ya. bisa mengamankan wave minion dan dia bisa pergi dari area tersebut terlebih dahulu. Karena udah ada lagi. Ada turtle cam yang udah kita lihat. Namun sekarang dari turtle-nya dicolek-colek terlebih dahulu oleh pemain dari Onyx. Ada Sir Fatlands yang udah sangat mendekat. Lalu Keyboy selalu membuat perimeter agar tidak ada yang mendekat. Ya, zoning out yang sangat baik sehingga Turtle by Samsung Galaxy Series didapatkan lagi oleh Onyx Esports. Membuat network mereka tuh naik terus-terusan loh. Sulit banget untuk dihentikan oleh Rebellion Zion, tapi mereka berusaha untuk memberikan farming yang tepat. Karena Birul punya chance untuk membalikan keadaan pula. Jadi Wah. kuncian penting maju ke area depan. Badface dibuka, maju terlalu depan, tapi The Way of Dragon Connect terhadap Paul. Terlalu dalam, Keyboy memilih untuk mundur. Di luar bisa dikeluarkan, terlalu jauh berada di pucuk area lini belakangnya. Servitlands dalam bahaya, dimakan langsung oleh dari Fearless yang benar-benar lagi maju ke area depan. Tapi cewek juga tumbang. Wow, bad impact-nya on point Bude. Dan langsung menimpa ke arah Beatrix, ceweknya down. Ada dua player dari Onyx yang menjadi korban kali ini. Ya, dan ini yang kita bahas tadi dari awal bahwa bagaimana Estes nanti akan memainkan peran yang penting banget. Kalau sampai satu buah skill dari Onyx Esports gagal mendapatkan poin, akan langsung bisa dibalikan karena ada efek heal dari Estes. Perhitungannya jadi susah ya. Iya. Kalau ada SS. Dan itu pun terjadi. Nih, jadi nambah-nambah nih, damage kita udah maksimal, tahu-tahu udah kena semua, Estes-nya nongol. Ya cooldown semuanya, dan sekarang Way of Dragon udah connect lagi ke arah Val. Hanya saja Val, lihat dengan darah yang begitu cepat nambahnya, belum lagi cewek dengan Nibiru Potion yang lebih malah udah ada satu shadow kill lagi. Ceweknya down, dua orang sepertinya akan menjadi korban, namun ternyata malah Hayabusanya kali ini masuk terlalu dalam dan malah nyawanya yang menghilang. Komit dengan adanya langsung Fearless ke arah belakang dan kebagi, pas banget kaburnya juga nggak bisa ada yang nge-follow up. Sehingga dari Rebellion Zion harus kehilangan Fearless untuk kali pertamanya. Dan sedangkan Onyx Esports CW juga, jadi ada pertukaran antara dua core. Rebellion Zion masih belum menghentikan usaha pushnya di area mid lane. Onyx Esports dan juga Rebellion Zion, network mereka sekarang undi. Masih sama juga, dan Rebellion Zion lebih ke arah yang diuntungkan. Karena mereka akan bisa lebih resist ya dengan permainan adanya Val. Dan kalau kita lihat dari itemnya juga nih, Boots-nya udah mulai sakit dengan adanya Ectasis. Dari cewek juga tadi kita tahu lah, BOD untuk first item. Sedangkan Fearless ini yang harus mendapatkan item kedua dulu untuk dia lebih efisien dan efektif. Yap. Nih, Keyboy nabrak gak kira? Oh ya. Nggak ambil ya, ngambil Beatrix. Ya Buset. ampun. Iya, kena Rainer tadi, kena sniper ya. Dari Beatrix ya. Boleh. Bentar, itu kayak damai, tenang, sejahtera Rebellion Zion yang aku pikir oke, nggak dikontes nih. Nggak ngerti aku udah terdiam aku barusan. Turtle-nya terheadshot ke tangan Onyx Esports. Wow. Ini cewek diam-diam mematikan. Diam aku barusan. Bingung ngeliat lah kok bisa ya. Yang keluar fotonya Beatrix. Nah, itu dia. Perhitungannya kok kayak gitu loh. Waduh Beatrix. Agak sedikit nge-lag saya. Cewek nge-lag gue barusan Bude. Iya. Wah. Oke, tapi Sanguine Cloud dan juga Bad Impact terkena ke arah Sir Fatland dan efeknya adalah ya setengah darah langsung hilang gitu. Void Crystal dibuka, Real Manipulation nge-zoning out member dari Onyx Esports di area mid lane berusaha untuk melakukan defense seorang diri. Boots mengusir mundur Paul. Gak ada yang bisa untuk melakukan heal. Keyboy dan cewek hadir dari belakangnya. Bediu dan dapat satu. Penless bisa dikeluarkan. Servitland coba untuk kabur tapi Darren dengan split-split yang dikeluarkan. Dia memilih untuk kabur saja dari area mid lane. Cukup kehilangan Swallow dan juga Fall. Wow, satu flicker dibalas dengan flicker yang lain Om. Dan setup barusan lewat Boots. Bagus sekali. Iya, Boots yang menjadi penjaga ya untuk di sisi depan juga, dan player head to head Lita di sini. Di mana dari cewek
yang unggul untuk sisi KDA karena dia memang yang berhasil untuk menang laningnya. Gak hanya menang sih sebenarnya tadi untuk di first game ya. Yap. Dia bisa nge-zone out musuhnya untuk B-roll sendiri. Nih, cewek di tengah bersama dengan Sans ini hanya tinggal menunggu aja nih. Sans harus hati-hati. Sans darahnya nggak penuh, namun player lain juga jangan sampai terkena dari efek wind blow yang dimiliki, hilang langsung tuh. Itu combo combro sih kalau dari Suns-nya. Tapi kita nggak boleh lupa sama Birul dari Rebellion Zion Yep. yang punya scaling damage yang nggak bisa dihentikan. Itu unlimited damage yang bisa dia dapetin. So memasuki area late game, Birul juga punya potensi yang sangat besar. Dan mengingat dia belum tumbang sama sekali, nggak Yep. kesentuh, positioningnya selalu on point. Yes, inilah yang cari pasti buat B-roll sendiri sekarang bagaimana untuk bisa nge-zoning pemain-pemain dari Onyx Esports. Karena untuk Onyx kalau mereka mau buka juga mereka harus ngandarin flicker dari Kiboy, harus ngandarin juga Raging Sandstorm yang bisa dibuka oleh Boots. 100% kill participation dari Birul. Masih kelihatan dia begitu berpotensi untuk menjadi kuncian bagi Rebellion Zion maju ke area depan. Dan tarik ulur Lord yang ada, Lord pertama sama-sama sadar untuk keduanya. Tapi ini 5 lawan 5. Siapa yang mau beradu? Maju ke area depan, rupanya di area tengah. Sudah dari movement dikeluarkan, split grab dikeluarkan. Tapi nyatanya baru bisa mendapatkan cewek seorang diri. Ke area ini belakang, Meteor dikeluarkan. Heal yang sudah di pop up membuat semakin kuat Rebellion Zion. Dan Suns datang terlalu terlambat, gak bisa untuk memberikan damage lebih lagi untuk Rebellion Zion. Tukarannya adalah 2 untuk 2. Yes. Dan untungnya San barusan tidak di quad shadowing karena tadi ada cooldown ya di dalam quad shadow tersebut kemungkinan. Hingga membuat dari Hayabusanya tidak bisa mendekat langsung ke arah San semua, Wak. Nah ini yang dibutuhkan oleh Onyx karena adalah mereka harus bisa nge-burst down pemain dari Rebellion Zion sebelum efek heal-nya benar-benar maksimal sekali. Yap. Nih, dari tadi juga udah mulai berasa banget tapi Boots akan hadir. Swallow-nya ada lagi Raging Centrum dikeluarkan tapi nggak kena karena flicker langsung dikeluarkan juga. Ditas-tasin dengan jarak sedekat itu. Ngajak main. Nggak lihat Raging Sandstorm-nya ya, tapi dari perlahan tapi pasti sama-sama ngedapetin turret nih. Untuk dari Onyx di area bottomnya, ke-push sama minion Rebellion Zion di area top lane. Dan sama-sama mempertahankan mid lane. Kuat banget dari keduanya. Nih, dari Dairan, Val dan juga Biro bersama dengan Swallow. 4 hero udah berada di area Lord mereka. Hanya menjaga saja, tidak untuk memberikan colekan pertama terhadap Lord tersebut Nyamal. Yes, ini tinggal tarik ulur sebenarnya untuk Rebellion Zion. Karena secara, kalau kita bicara soal bagaimana mereka resist, sustain, ini udah pasti bisa dengan Estes. Dari Onyx, mereka wajib untuk bisa ngenyulik dengan satu buah burst surveillance ataupun dengan Kiboy. Dan ini masih dinantikan sih, apalagi Sans. Sans masih belum jadi item fullnya. Sansnya The Genius One tapi setidaknya menjadi modal yang cukup baik ya untuk dari Windblow tersebut karena burstnya udah mulai maju ke bagian depan. Raging Sandstorm bisa dikeluarkan kapanpun ataupun bisa tornado yang dia milikin bisa langsung menabrak ke bagian depan. Ada beberapa player darah yang gak full tapi selama Estes ada di dalam cengkraman yang mereka milikin. Barusan snipernya juga on point. Way of Dragon sudah dikeluarkan begitu aja dengan sangat cepat. Ada Glue yang menjadi korban untuk kali ini di mana Lordnya mereka terus melakukan sebuah pertempuran burst. Udah ada Quicksand Guard yang dia milikin tapi Lordnya berhasil diamankan juga oleh satu pergerakan dari Cecilian dengan begitu baiknya. Bahkan Estes kali ini langsung menghilang. Swallow-nya terkena efek dari Inhibitor. Hilang sudah darah begitu banyak hanya ada 2 bar HP. Yes, untung banget sniper terakhir dari cewek nggak mengenai langsung karena Swallow seorang diri melawan defense dan untung saja Lord berada di tangan Rebellion Zion. Tapi Onyx Esports mereka kayak nggak mau peduli. Mereka maju ke area tengah, menghunus area inhibitor, minion satu katapult terakhir membantu Onyx Esports untuk mendapatkan inhibitor di area mid lane dengan sangat cepat. Perhitungan yang sangat baik dari Onyx Esports. Mereka membiarkan Lord dan menukarkannya dengan satu inhibitor di area bawah. Dibiarin sebentar aja karena ini baru Lord yang pertama. Mereka bisa menanggulanginya setelah ini. Yes, dan bahkan untuk inhibitornya ini adalah keunggulan bagi Onyx Esports yang tadinya mereka terdesak. Sekarang lihat bagaimana Sancha udah mendapatkan pasif dia juga sebagai fail. Nih, emang digaris lurusin ya Om Awa ya. Satu base turret di area mid sudah tumbang. Sementara itu dari Onyx belum ada turretnya di area mid yang berhasil ditumbangkan. Udah ada Phantom Execution menjadi sebuah pancingan. Bahkan langsung dibalaskan aja dengan satu shadow kill. Tapi ternyata damage-nya belum mampu untuk bisa menumbangkan siapapun pemain dari Onyx Esports. Tapi mau dibalikin kayaknya dari Rebellion Zion memaksa untuk Onyx Esports mundur ke area belakang. Memegang kendali setiap lane-nya, 3 lane. Udah di-push oleh Rebellion Zion dengan bantuan tadi Lord yang ada. Membuat atasnya mulai ke-push, begitu pula dengan bawahnya, tengahnya. Dan Rebellion Zion mereka udah menduduki nih area yang Onyx Esports bakal lagi grup seru banget. Waduh itu purple buff-nya ya. Kalau sampai dapet sama Bad Impact, sama Cecilian bener Dapet. aja. Bad Impact-nya bakal asal-asalan banget ini mah.
Ngawur-ngawuran ya. Tuh tengok, Bad Impact dikeluarkan Raging Sandstorm untuk defensive boots. Kabur dari peperangan di area top lane. Yang ingin melanjutkan, teman-temannya pun akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Karena ini dekat banget sama base mereka dari Onyx Esports. Nih mereka harus jauh lagi lebih sabar ataupun menemukan formula dengan sangat cepat ya bahwa ya. Seperti tadi mendadak mereka bisa langsung strike push aja menghilangkan satu base turret di area mid. Yes, yang ngeri dari Rebellion Zion adalah mereka masih tetap memaksakan untuk mendapatkan Lord. Tapi tadi kalau kita lihat kondisinya juga gak terlalu kondusif untuk Rebellion Zion sendiri. Apalagi mereka ke pick off pertama. Mereka harus kehilangan satu anggota dan itu berarti bahwa 4 berhadapan dengan 5 pemain. Dan Onyx Esports, mereka wajib untuk bisa ngedefense. Mereka harus main pasif, tahan dulu sebentar. Nunggu win blow dari Suns Connect baru mereka membuka jalan. Karena kalau mereka hanya mengandalkan Kiboy ataupun Boots yang melompat ke depan dan tiba dari Rebellion Zion, mereka bisa ngebalikin dengan heal dari Val atau bahkan dengan ada real world manipulation. Ini situasi masih akan kebalik juga. Jadi menurutku Rebellion Zion mereka belum out sama sekali dan bahkan ini untuk arah dari setupnya dipegang penuh bagi Rebellion Zion. Frontlinernya ada, inisiatornya juga sama-sama dari Onyx Esports pun kayak mereka Karel ini belakang dengan Servitland sama Boot juga bisa enak ya Om. Ya ini udah pas banget, tinggal bagaimana mereka duel untuk ini sih, tarik ulur kan. Tarik ulur. Dan Dan mungkin tugas Kiboy juga harus ngedapetin birulnya gak sih Om? harus dapetin birul, apalagi mumpung nih ya, birul di sini bukan purify, dia flicker. Nah, Lord lagi nih. Nah ini nih. Lord lagi nih, pembuktian nih, bentar lagi nih. Bentar lagi pembuktian, karena untuk Rebellion mereka enak banget untuk colek-colek Karel karena mereka punya Estes. Sementara itu dari pergerakan dairannya sedikit lagi Petrisa, Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dari Rebellion. Hayabusa yang mendapatkannya, tapi sekarang bulunya udah langsung hilang dengan cepat. Sementara 4 player lain mereka masih kokoh karena ada Estes diantaranya. Siap untuk melakukan fight balasan, namun Lordnya udah berhasil mereka ambil, mereka lebih memilih untuk mundur. Dairan harus menjadi korban, tapi Rebellion Zion berhasil ngedapetin Lord yang kedua. Pada akhirnya peperangan yang dilakukan oleh Rebellion Zion, mereka mengantisipasi semua pergerakan dari Onyx Esports, membuka real world manipulation dari arah sampingnya, biar nge-zoning out, biar nggak ada yang berani masuk. Tapi Onyx berani masuk, dan sekarang di area mid lane, surprise, Fearless-nya hilang. Ya itu usaha split push tadi dilakukan oleh si Fearless. Dan dia kegap oleh 2 hero sekaligus, kena win blow, gak bisa pulang sama sekali ke quad shadow-nya. Kegap, oke. Kiboy dengan jet kundonya masih ada sumponya, namun sekarang 1 orang berhasil langsung diambil dan itu adalah Sun. Tapi Kiboynya mendapatkan aksi pengejaran yang dilakukan juga oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Zion. Selamat dia untuk kali ini. Nyaris saja itu 2 ditambah 1. 2 tambah 1. Tapi ya ini reset lagi sih. Rebellion Zion memang mereka dapetin Lord-nya, tapi semuanya ke reset dengan tumbangnya Fearless juga. Jadi mereka gak ada daya gedor, mereka harus mundur juga ke belakang. Sedangkan dari Onyx juga mereka memang kehilangan Suns, tapi itu masih untuk mid laner yang nanti akan berfungsi ketika semua itemnya udah jadi. Ya apalagi tadi gak ada Dairon juga ya, dia harus hilang pas lagi fight Lord. Dan Onyx Esports mencoba untuk mendapatkan purple buff-nya, sementara Rebellion Zion sudah terlihat dari pemetaannya maju ke arah depan. Purple buff berhasil dicolong oleh Rebellion Zion dengan adanya Fearless. Yang mana ini Onyx Esports, oke, Servitlands nggak punya purple buff. Yes. Ini mundur teratur udah ya dari Onyx. Di saat ada beberapa pemain Rebellion Zion udah mulai maju, apalagi kalau terlihat Cecilian-nya tuh udah ada di dalam barisan kelompok tersebut. Yowes, mundur Om. Ya bicara soal item build juga, Birol. Jadi dia udah selesai. Lihat dari Suns, ya aku dari tadi memperhatikan bahwa dari mage-nya ini kurang Holy Crystal juga buat Suns. Agar dia lebih sakit, dan kalau mau untuk last itemnya Divine Glaive juga bisa banget bagi Suns. Waduh, jahat full semua damage item. aja, bener. Jahat itu itemnya. Ya, tapi satu yang unik ya, item dari Birol. Biasa nih ya, kita ngeliat Domi Ice. Ini kalau kita lihat ada Antiquirus. Beda gitu loh. Defense-nya Antiquirus, dan juga ada Winter sih. Winter save the day lah nanti buat Birol. Oke. Dia sadar sih, dia kuncian juga untuk damage di late game. Sehingga sekarang Rebellion Zion dan juga Onyx Esports mungkin mereka akan menunggu juga. Ini timing yang momen dimana Rebellion Zion di game yang kedua, biasanya ini crucial moment buat mereka. Kalau sampai keculik, ya gaswat, Lord-nya bebas. Dan ini nggak kejadian loh di game ini. Mereka sangat hati-hati. Bahkan bisa untuk ngedapetin atau ngearah ke arah Lord-nya terlebih dahulu. Ya, intinya adalah mereka harus disiplin sekarang. Udah lebih disiplin sih, kelihatan sih. Jangan mengulang kesalahan di game yang pertama ya. Birol jalan sendiri ke pick off. Sekarang mereka lebih ke arah stick together. Mereka main bareng. Gandengan. Betul. Birulnya coba lihat bad impact-nya terus. Terus. Buset ketembak. Aduh, Rennernya ya ampun.
Bolong juga ya. Bolong. Dan sekarang dari Cecil punya purple buff. Bad impact-nya akan semakin banyak lagi, akan bisa di-spam sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan pemain dari Onyx Esports. Halo? Sulit maju ke area depan, Swelo mencoba untuk kabur ke area belakang, membuka Real Besan dan tumbang sudah hilang dan Onyx Esports menuju ke area belakang. Wah. Semuanya di pop up Wow. dan tengok dari segi passive execution-nya Tonros di pop up, Rebellion tertinggal, Dairen seorang diri karena Fearless sudah hilang. Split-split dikeluarkan, bahkan dia nggak bisa mendapatkan satu grab-grab aja, teman-temannya sudah hilang. Menuju dan masuk ke dalam Onyx Esports, 5 membernya masih hidup dan Dairen pun tumbang. Wipe out terjadi, Rebellion Zion harus merelakan game kedua ini karena wave minion masuk ke dalam base milik tim Rebellion Zion. Wow. Hanya dengan satu counters yang dilakukan oleh Onyx, berbalik keadaan 180 derajat, di mana tadi Rebellion Zion jauh memimpin Om Wawa. Namun ternyata Satu miss moment. Kalau kita mau garis bawah yang mana, Swelo jalan sendirian. jalan sendiri.